Oke, langsung saja gak usah banyak basa-basi ya. Kita langsung ke konten kali ini. One Piece dan HXH atau Hunter x Hunter. Siapa sih yang gak kenal kedua anime ini? Terutama One Piece. Ya, kedua anime ini lumayan terkenal. Ya nggak lumayan lagi sih, udah terkenal sampai ke seluruh dunia. Kenapa aku masukin One Piece dan Hunter x Hunter ini di sini, dan kali ini aku nggak akan ngebanding-bandingin bagusan mana, bagusan One Piece atau Hunter x Hunter, nggak. Aku nggak akan ngebandingin anime seperti itu. Tapi kali ini aku akan mengungkapkan makna yang sama dari kedua anime tersebut. Tentunya menurutku atau versi aku. Apa yang dimaksud makna tersebut? Bentar. Jadi yang menurut kalian punya pendapat lain, jangan cekcok, jangan berantem. Ini hanya pendapat. Saling menghargai pendapat orang lain. Ingat, saling menghargai. Atau mungkin kalian yang sepemikiran mempunyai pendapat lain atau mempunyai ide untuk apa yang aku bahas ke depannya esok. Dan mungkin kalian mempunyai pemikiran yang lebih wow, bisa komen di bawah. Mungkin kita nanti bisa diskusi. Dan juga aku ingatkan lagi, mungkin channel ini kalau bisa lanjut kedepannya nggak akan bahas anime melulu, bisa juga selain anime. Oke, langsung aja. Katanya tadi nggak banyak basa-basi, ternyata lumayan banyak basa-basinya. Dimulai dari One Piece. Diceritakan anak yang bernama Monkey D. Luffy atau sering dipanggil Luffy, yang ingin menjadi seorang bajak laut dan berpetualang bersama teman-temannya, dan juga ingin menemukan suatu harta legend atau legendaris yang ditinggalkan oleh raja bajak laut sebelumnya, yaitu Goldie Roger, sekitar 20 tahun yang lalu sebelum era bajak laut. Dan juga tentu saja Luffy ingin menjadi raja bajak laut selanjutnya. Kalau nggak salah di animenya masih di Wano kalau nggak salah. Ya kalau aku salah ya maaf, manusia emang tepatnya salah. Selanjutnya yaitu Hunter x Hunter atau disingkat HXH. Ya, diceritakan seorang anak kecil yang bernama Gon. Ini kalau di animenya ya. Di animenya diceritakan anak kecil yang bernama Gon. Dia berpetualang untuk mencari ayahnya, yaitu King. Dia melewati berbagai rintangan bersama teman-temannya agar bisa bertemu ayahnya tersebut. Dan kalau di animenya itu kalau nggak salah ya, aku nonton itu mentok sampai episode 148 ketika Gon sudah ketemu dengan ayahnya yaitu King di pohon dunia. Ya setahu aku sih itu sih mentok sampai 148. Tapi manganya masih lanjut. Dan manga tersebut berlanjut ke Dark Continent, masih di sebuah kapal yaitu kapal Blackwell. Seingatku Blackwell, ya masih di kapal tersebut. Dan ya seperti kita tahu Hunter x Hunter ini terkenal karena hiatusnya. Jadi mungkin yang bikin Hunter x Hunter ini terkenal mungkin karena hiatusnya, bukan karena animenya. Masih mungkin. Jadi lebih terkenal hiatusnya daripada animenya itu sendiri. Enggak kok, aku bercanda doang. Tapi soal pertarungan dan segi konflik di Hunter x Hunter ini enggak kalah kok sama anime lainnya. Nah, One Piece dan Hunter x Hunter ini menurutku memiliki makna atau inti yang sama. Kenapa aku bilang begitu? Karena gini, kita harus catat ya. 1. Arti dari Raja Bajak Laut menurut Luffy yaitu orang yang bebas berpetualang kemana saja, kemanapun yang ia sukai, yang ia kehendaki. Seingatku di episode kalau nggak salah di Saboidi, ya kalau nggak salah seingatku di Saboidi, ketika wakil ketua Raja Bajak Laut, mantan wakil ketua Raja Bajak Laut menanyakan apa arti Raja Bajak Laut menurut Luffy.
Jadinya Luffy itu ingin bebas kemana aja, ingin menjadi raja bajak laut karena ingin bebas berpetualang kemanapun dimanapun itu. Itu poin pertama. Yang kedua yaitu harta One Piece itu sendiri. Karena kalau seseorang menemukan One Piece itu, katanya bisa terjadi perang besar. Mungkin di situ ada suatu kebenaran yang mungkin pemerintah dunia takut kalau dunia sampai tahu. Atau mungkin kebenaran di One Piece tersebut yaitu kejelekan-kejelekan pemerintah dunia di masa lalu yang pada saat itu belum terbentuk suatu pemerintahan dunia, dan di sini kan antagonisnya pemerintah dunia. Mungkin itu bisa terjadi. Dan maka dari itu, sewaktu banyak orang menjadi bajak laut untuk menemukan One Piece tersebut, pemerintah dunia dan Marine langsung berusaha menangkap para bajak laut tersebut agar kecil kemungkinan One Piece bisa ditemukan. Mungkin yang ingin digambarkan oleh si pengarang One Piece ini ingin menggambarkan manusia yang bebas dan merdeka, tidak diatur oleh apapun dan siapapun. Nggak kayak manusia zaman sekarang yang terlalu banyak membuat aturan sehingga manusia terjerat oleh aturan itu sendiri. Mungkin yang digambarkan di One Piece mungkin seperti itu. Dan One Piece itu sendiri, kalau kalian suka teori-teori konspirasi, sebenarnya bukan teori sih, konspirasi. Yang suka konspirasi elit-elit elit global, pasti kalian paham. Bisa saja One Piece tersebut menggambarkan konspirasi yang ada di dunia ini. Kan konspirasi yang ada di dunia ini yang katanya elit global itu kan belum 100% terbukti, benar, dan nyata. Kan sama seperti One Piece episode awal-awal. Katanya ada One Piece, bentuknya seperti apa, wujudnya seperti apa, masih belum tentu. Dan apa beneran ada apa enggak, kan masih belum tentu. Maksud dari belum tentu itu masih belum pasti ada apa enggak One Piece tersebut. Dan semakin bertambahnya episode di One Piece menunjukkan bahwa kalau One Piece itu ditemukan akan terjadi perang besar. Dan kenapa aku bisa mengaitkan dengan anime One Piece? Karena sama, kalau One Piece ditemukan akan terjadi perang besar alias kacau. Dan kalau konspirasi di dunia nyata ini terbongkar, pasti dunia akan kacau. Dan nama-nama dari musuh di One Piece itu kan si pengarang mencomot atau mengambil nama-nama orang yang terkenal di masa lalu. Kalian pasti tahu kan, seperti nama-nama Kurohige dan Don Quixote. Seingatku sih Don Quixote itu novel kalau nggak orang. Mengambil dari nama-nama orang yang ada di masa lalu. Apakah One Piece ada keterkaitannya dengan konspirasi global? Hanya Tuhan dan si pengarang yaitu Oda yang tahu. Oh, dan satu lagi, kan kelompok Luffy bajak laut yang lucu, yang ya gitu deh, kalian tahu kan. Tapi di mata pemerintah dan dipublikasikan seperti bajak laut yang kelompok yang bengis, yang kejam, yang gila ya. Padahal kan mereka bajak laut yang lucu kan, yang hanya ingin berpetualang, bebas kemana aja. Dan itu terjadi di konspirasi global. Salah satunya seperti Fritz Springmeier kalau nggak salah sih, seingatku itu malah dianggap gila karena ingin membuka dan sudah membuka keluarga Illuminati. Ya kalian kalau tahu, kalau ngikuti konspirasi pasti paham deh kenapa aku bisa mengaitkan One Piece ini dengan konspirasi global. Ya intinya gampangnya gini, yang baik di mata publik jadi jahat, dan yang jahat malah di mata publik itu jadi baik. Ya kalian tahulah. Kalau nggak paham ya pelan-pelan aja, pasti paham kok. Aku hanya ingin menyampaikan apa yang aku rasa-rasa ada keterkaitannya. Kalau kalian beda pendapat ya silakan. Dan lanjut sekarang Hunter x Hunter.
Kenapa aku bilang kedua anime yang sangat terkenal ini mempunyai makna yang sama dan inti yang sama? Apa kalian masih ingat ketika Gon ketemu dengan ayahnya yaitu Ging di pohon dunia? Di sana Ging bercerita tentang semua hal yang diketahuinya sejak awal menjadi seorang hunter. Mulai dari petualangannya, ya macam-macam lah pokoknya. Dan di sana Ging bercerita tentang suatu dunia yang di luar dunia di Hunter x Hunter. Ia bercerita kepada Gon bahwa ada dunia selain yang ada di peta dunia. Tentunya di peta dunia Hunter x Hunter ya. Yaitu kalau di manganya sekarang masuk ke arc Dark Continent. Dan sebagai catatan aja, di dunia Hunter x Hunter ini ternyata mengambil dari bumi datar. Ya di sini aku nggak bahas soal bumi bola, bumi datar, nggak memperdebatkan soal itu. Tapi aku akan fokus ke dua anime terkenal ini. Gini ya, agar kalian feel-nya dapet, aku akan putarkan sebuah potongan di episode 148. Dan episode tersebut ada di part kedua video ini.